everyone, kembali lagi bersama aku. Jadi, di sini aku dapat tugas dari mata kuliah Algoritma Pemrograman yang diampu oleh Bapak Saras Pratama MKom. Tugas kali ini adalah tentang Python. Apa sih Python itu? Python adalah suatu pengelompokan untuk memberitahu compiler dan interpreter dalam pemrograman yang berupa kombinasi angka, huruf, atau simbol karakter tergantung pada tipe data tersebut. Python sendiri memiliki 9 tipe data, yaitu string, integer, float, complex number, boolean, list, set, tuple, dan dictionary. Kali ini aku akan membahas macam-macam tipe data tersebut. Yang pertama, kita akan memasuki tipe data string. String adalah sekumpulan karakter atau huruf yang dibatasi oleh tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Kita bisa mencobanya melalui Google Colab. Kalian cukup masuk ke Google Chrome, lalu klik Google Colab, masuk aja ke situsnya. Lalu ke notebook baru. Nah, untuk tampilannya dia seperti ini. Lalu kita akan membuat contoh dari string. Harus diingat saat kita mengetik untuk tidak menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar. Lalu kita masuk ke tanda kurung menggunakan tanda kutip. Di sini kalian terserah membuat bacaan apa. Lalu ditutup dengan tanda kutip lagi beserta tanda kurung. Saya juga akan membuat contoh menggunakan tanda kutip 2. Dipastikan untuk tidak menggunakan spasi. Setelah itu kita klik reply yang ada di pojok kiri atas. Nah, jika berhasil tampilannya maka akan seperti ini. Lalu kita akan membuat contoh integer. Apa sih integer itu? Integer berupa bilangan bulat positif dan negatif. Bisa menggunakan tanda kutip atau langsung. Caranya kita cukup mengklik tanda plus yang ada di pojok kiri atas. Lalu kita klik, kita ketik print. Di sini kalian terserah menggunakan angka berapa. Di sini saya juga akan membuat menggunakan tanda kutip. Lalu sama kita klik reply. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan membuat contoh float. Float berupa bilangan positif atau negatif, bisa tanpa tanda kutip. Bedanya dengan integer, dia menggunakan koma untuk float ini ya. Jika berhasil, maka float akan menghasilkan angka seperti ini. Selain itu juga ada variabel. Variabel adalah menyimpan berbagai macam data di pemrograman Python yang mempunyai sifat dinamis. Lalu ada operator. Operator adalah simbol khusus yang berfungsi untuk menjalankan suatu operasi tertentu, baik operasi aritmatika atau logika, sedangkan nilai yang dioperasikan oleh operator dinamakan operan. Maksudnya adalah di sini kita akan membuat contoh.
Nah, untuk 10 dan 5 itu dia disebut operan, sedangkan untuk tanda plusnya itu adalah operator, dan hasil yang dijumlahkan tadi disebut operasi. Di sini kita akan membuat contoh dari aritmatika. Oh ya, operator sendiri memiliki 7 jenis, yaitu aritmatika, perbandingan, penugasan, logika, identitas, keanggotaan, dan bitwise. Di sini kita akan membuat contoh dari aritmatika. Pertama, kalian harus membuat nilainya dulu. Lalu klik print. Nilai 1 ditambah nilai 2 hasil. Sini saya akan membuat contohnya. Saya juga akan membuat menggunakan simbol-simbol yang lain. Jika sudah selesai,
kita klik reply. Jika sudah, kita klik reply. Dan ini dia hasil dari aritmatika. Lalu kita akan masuk ke contoh perbandingan. Biar cepat, kita buat aja langsung dari sini. Kita kasih jarak ya. Nah, sini kita akan membuat contoh lain dari perbandingan. Dan ini adalah hasil dari nilai perbandingan. Ada false, ada true. Lalu kita akan mencoba tentang logika. Logika itu dia ada 3 ya. Logika itu tentang and, or, dan not. Yang dimaksud dengan and adalah kedua operan bernilai true. Jika true, dia akan menghasilkan true. Jika operannya true, maka ia akan menghasilkan true. Jika
operannya false, maka ia akan menghasilkan false. Sedangkan not, jika hasilnya true, maka dia akan false. Sedangkan not, jika hasilnya true, maka akan menjadi false. Pertama kita klik print. Di sini saya akan membuat contohnya. Ini contoh N. Sekarang kita akan membuat logika not. Kalau untuk not sendiri dia berbeda ya. Kalian cukup ikuti saja. Untuk not dia agak berbeda ya. Setelah itu kita klik reply, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Nilai ke-1 dan nilai ke-2 adalah false. Seharusnya di N itu dia harus true sama true, sedangkan kita dia buat di sini nilai ke-1 dan nilai ke-2. Berarti dia akan menghasilkan false karena tidak sama-sama true. Terus yang di barisan kedua ini nilai ke-1 or nilai ke-2 maka akan menghasilkan true. Nilai or itu adalah nilai yang berlawanan. Berarti kalau di sini true maka dia akan menghasilkan false, jika dia false dia akan menghasilkan true. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk nilai not dia adalah nilai yang menghasilkan kebalikannya. Maka ia akan menghasilkan false karena di sini adalah true. Dan sekian, itu adalah seputar tentang Python, dan masih banyak lagi macam-macam tentang Python. Ada tentang penugasan, identitas, keanggotaan, bitwise. Kalian bisa. Nah, inilah contoh-contoh dari Python itu sendiri. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Terima kasih.